tadi namanya Rehan ya nih dek. Iya. Uh, Sebelumnya juga perkenalkan, nama kakak itu Nur Aziza. Kakak mahasiswa asistensi mengajar dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, program studi bimbingan dan konseling dari Universitas Negeri Makassar. Nah, bagaimana kabar Kak Dek? Sehat Ji? Alhamdulillah saya. Jadi bisa dilakukan konseling Dek. Tidak belajar Kiki? Lumpur pemerintah. Adik, jam berapa Ki berangkat ke sekolah? Jam 10 Pak. Sampai di sekolah jam 9. Mungkin bisa Ki terlebih dahulu berdoa sebelum mulai Ki sesi konseling. Berdoa. Jadi dari kelas berapa Ki lagi Dek? Kelas KKN. KKN Kelas 10. angka 10. Kelas 10 AKN. Akuntansi di kalau AKN. Susah itu mata pelajaran akuntansi. Susah sekali. Mata pelajaran apa saja yang susah? Selain itu Gampang semua. gampang semua Ji. Gampang semua Ji. Bulog. Karena yang ku dengar-dengar dari teman yang bilang bulog itu susah katanya. Ya susah karena sesuai nama Gurunya. Ada mata pelajaran bahasa Inggris Kak? ada tapi sama dulu. Satu guru yang sama yang bulog. Iya. Kalau bulog itu belajar apa? Bahasa daerah Pak. Bahasa daerah. Jadi aja di masih campur sama mata pelajaran. Dikasih campur sama mata pelajarannya. Oh itu nih yang kadang mungkin bikin di siswa jadi ini di Ini kami bisa desain satu materi. Sudah tahu Ki kenapa Ki dipanggil ke sini? Nah, karena di sini kakak kan sebelumnya juga pernah Kak masuk di kelas atau untuk bagi link AKPD, angket kebutuhan peserta didik. Nah dari situ kakak lihat kalau Rehan ini punya masalah tentang kesulitan mengelola waktu atau kurang mengerti tentang bagaimana cara manajemen waktu yang baik. Nah, kemudian kemarin kan juga sudah sempat cerita-cerita dan wawancara sedikit tentang apa yang menyebabkan masalah itu terjadi. Nah, tapi di sini kakak mau tahu lebih dari cerita yang kemarin. Mungkin masih ada yang belum sempat disampaikan tentang faktor-faktor penyebabnya yang membuat Rehan ini sulit untuk mengelola waktunya. Nah, sebelumnya Dek, sudah pernah Ki lakukan sesi konseling individu seperti ini? Jadi begini, konseling individu itu adalah bentuk layanan konseling yang dilakukan antara seorang konselor atau terapis dan seorang klien secara tatap muka atau face to face, baik secara langsung maupun melalui media daring kayak menelpon, chat atau video call. Nah, kemudian supaya lebih nyaman Ki untuk cerita Ki, perlu kita tahu juga deh di dalam melakukan sesi konseling itu ada yang namanya asas. Nah, yang pertama itu asas kesukarelaan, asas keterbukaan, dan asas kerahasiaan. Nah, asas kesukarelaan ini harus Ki sukarela aja Ki datang ke sini untuk melakukan konseling, ikhlas ya Ki. Terus kemudian harus Ki terbuka, betul-betul terbuka sama apa yang kita alami selama ini. Ini bisa diangkat dulu deh. Iya. Siapa dari teman Kak? Oh, dicari mungkin di. Oke lanjut. Nah, adakah apa? Kenapa kita cari teman Kak? Mungkin mau bantu. Dan Kak bilang kesini Ki kapan di? Terus, nah lanjut. Tadi yang kedua itu namanya ada asas keterbukaan. Harus Ki terbuka dalam melakukan sesi konseling ini, harus jujur sama apa yang kita
akan menjadi rahasia kita berdua gitu. Supaya lebih nyaman kita untuk cerita. Terus nanti di dalam sesi konseling ini kakak mau Rehan itu identifikasi kira-kira apa penyebab masalah ini terjadi, kemudian ceritakan kira-kira apa saja kegiatan Rehan dalam satu hari itu, dan nanti kita cari solusinya sama-sama di sini. Kemudian kakak juga mau serta Rehan itu melakukan kontrak kalau Rehan ini memang mau berubah, betul-betul mau jadi berubah. Nah, sudah paham kita apa yang harus dilakukan? Nah, sekarang mungkin bisa nih Dek ceritakan sama kakak apa ya, kenapa Ki bisa susah untuk mengatur waktu Kak? Terus apa saja yang menjadi penyebabnya itu? Biasa sampai jam 12 atau? Biasanya 2 malam Kak. Biasa sampai jam 2 malam. Jadi itu yang biasa Kiki sering begadang nih karena nongkrong sama teman-teman Kak. Rehan suka nonton bola juga? Iya suka. Suka. Di mana biasa nonton bola? Tergantung juga, tergantung di mana tempatnya. Biasanya di mana? Rata-rata biasa di utara di Pak. Itu yang susah ya, yang di daerah pasti datang. Apa nih timnas Indonesia begitu di PSM apa lagi? Kalau yang dari luar apa yang kalian suka? Kalau di luar Kak? MU kah atau Kak. MU? Suka MU? Iya, dari zamannya dulu. Aduh, kalau itu kakak kurang paham tentang bola. Kalau Ronaldo itu dari apa? Tim apa? Dulu sempat di debut kan, itu 2004 itu. Kalau Messi, iya Messi sih jadi. Messi Kak. Kalau Messi di mana? MU juga pernah Sekarang di Miami Kak. tapi pernah di MU juga. Tidak pernah. Kalau Messi. Kalau Messi biasanya pernah di mana, di Barcelona bukan? Di Barcelona. Jadi salah satu pemicunya tadi suka main game, terus begadang karena suka nongkrong sama teman-temannya sampai jam 12 sampai jam 2 itu baru pulang. Terus tugasnya kerja Ji. Alhamdulillah kalau sama tugas kalau kan dari itu. Sama susah Ki mengatur waktu Kak. Tapi biasa kita tunda-tunda tugas juga. Kalau masalah tugas sih Kak, Biasa. berapa ini? Biasa. Terus di sini juga biasa Ki mengabaikan yang mana yang harus didahulukan gitu di. Terus tidak konsisten, dia biasa mengandalkan, biasa mau deadline ini tugas tak baru Ki baru Ki kerja Ki. Iya Kak, itu ya begitu Kak. Karena bahasa malas itu. Ada organisasi, ikut di organisasi di sekolah atau di luar sekolah mungkin. Dulu Kak, pas pertama sosial ini suka di futsal. Selalu suka main futsal di Dari SMP juga. Di SMP. Di SMP. Sekarang masih di futsal atau bagaimana? Dulu dan karena masalah ekonomi. Oh, bayar di futsal, Saya ada iurannya. ada. Biasanya orang tua minta izin ya Ki kalau Ki keluar untuk nonton. Iya, izin juga. Izin kan Ki? Izin juga. Kalau nonton tak biasa tidak kontrol belajar Kak. Biasa juga Kak, dengan dari kelas. Lewat kelas. Iya, biasa di nilainya. Biasanya ada yang ini terlambat nilainya. Biasanya Ki didukung sama orang tua tak bilang ayo semangat Nak, nanti kalau misal berhasil Ki kasih ini misalnya kalau tidak
Jadi jarang ya, pernah tapi pernah. Karena satu kelas juga sama Davi di Davi juga nih pernah kakak konseling karena sering terlambat. Tapi sekarang kakak lihat dari absen ini sudah mulai berubah dia. Bolos juga dia dulu sering di bolos. Davi ini sering bolos. Biasanya pulang jam berapa dia? tergantung keadaannya Kalau hari Jumat juga sama. kalau ada rumah beda kan karena itu secara sistemnya berubah. Awal bulan kan kelas 3 sholat Jumat Oh, kalau kelas itu tadi belajar kalau bisa Jumat. kalau kelas 10 dari kegiatan palingan Jadi kelas 10 ini betul-betul full tidak belajar kalau hari Jumat gitu. Harus betul-betul fokus ke PKM-nya di. Rehan, biasa merokok. Apa? Gak apa-apa deh. Biasa. Mulai dari kelas berapa merokok? Oh, sama berarti ya kayak Davi. Karena Davi baru di sini. Kelas. Jadi dari tadi lupa. Mungkin kita tidak melakukan konseling itu cuma satu kali, 2 atau 3 kali lagi mungkin nggak apa-apa sih, bisa aja. Jadi nanti sudah kita simpulkan tadi itu ya faktor penyebabnya, terus perilakunya itu apa yang tampak ya, jadi bisa mengatur waktu. Biasa juga kadang tunda-tunda tugasnya, terus tidak konsisten pada satu tujuan. Terus biasa pi mau kerja tugas kalau deadline pi. Mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Mungkin alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk materi sesi yang sudah kita pada hari ini. Sekian, assalamualaikum. Berdoa di assalamualaikum. Berdoa. Oke, berdoa selesai. Kapan nih bisa mungkin minggu depan atau kapan nanti akan kembali lagi kapan kita lakukan sesi konselingnya, karena mungkin kurang kondusif juga karena di luar juga sangat ribut. Sekarang masih istirahat nih karena siswa sekarang sedang berkeliaran. Mungkin itu saja deh, nanti kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan kembali ke kelasnya. Halo Kak. Jadi ini sekarang sudah pertemuan kedua nih Di. Setelah kemarin pertemuan yang pertama. Gimana kabar Kak Saji? Alhamdulillah sehat juga. Jadi bisa dilakukan sesi konseling Di. Siap. Tidak belajar kita Di. Tadi Kak, Iya. saya pagi belajar tapi keluar ke gurunya ada urusannya. Ada tugasnya nak kasih Ki. Enggak ada. Kita pelajaran apa itu? Pas. IPAS. Iya. Siapa guru Kak?
di sini. Siapa lagi tuh? Dokter nama nggak? Aduh, lupa. Lupa nggak? IPAS itu gabungan antara IPA dan IPS kalau nggak salah di. Siapa? Nah, tadi berangkat ke sekolah jam berapa? Tadi kak, agak lambat di sini kak. Terus ini jam istirahat, dia sementara jam istirahat memang. Iya kak, makanya ini Iya. Udah ditegur tadi sebelum take video, sebelum kita lakukan sesi konseling, tapi apa ada hobinya? Apa hobinya Rehan? biasa futsal kak. Futsal. Iya kak. Ada lagu favoritnya Rehan? Siapa? Lagu-lagu. Kalau saya lagu kak, pasti tidak tahu kepada bilang. Apa? Lagu apa itu? Bahasa Inggris? Bukan, Apa? band hardcore, Lagu apa itu? Lagu dari mana? Lagu barat? punk kak. Oh, lagu Punk. punk. Oh, suka punk. Iya kak. Oke, mungkin sebelum kita lakukan sesi konseling, mungkin alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu di Iya siap kak. doa. Tadi kan sudah kita lakukan sesi konseling yang pertama. Kakak cari tahu kemarin tentang apa-apa saja penyebab dari perilakunya Rehan ini. Kenapa tidak bisa mengatur waktu dengan baik? Jadi yang pertama, faktor penyebab yang pertama yang kakak cari kemarin itu yang suka main game, Iya kak. nonton bola, terus suka nongkrong sama teman-temannya di Iya kak. sampai kalau jam 2, jam 12 malam, jam 2 malam. Kadang-kadang kak. Kadang-kadang gitu. Iya kak. Terus perilakunya yang kelihatan itu tidak bisa kita atur waktu tak. Jadi tidak bisa kita atur waktu belajar tak yang baik, waktu tidur yang baik. Biasanya Rehan itu tidur jam berapa? Kalau saya kak, jam 12 sampai jam 2. Jam 12 sampai jam 2. Iya kak. Bangun jam berapa? Paling cepat setengah 7 kak, atau jam 6. Ataupun lagi sampai di sekolah. Kadang pulang itu. Mungkin kakak di sini Kak Rehan menceritakan kesehariannya. Nah, di sini kakak ada contohnya nih. Biasanya Rehan itu bangun, mungkin bisa dicatat di sini. Catat di sini. Bangun tidur biasanya jam berapa? Bangun kak, jam 6 kak. Jam 6. Iya. Tapi di sini Rehan mau berubah toh? Iya Betul, kak. mau berubah atur pola waktu yang baik bagaimana? Oh, Iya. bangun tidur jam 7, jam 6 nih, jam 6 atau setengah 7. Kemudian sarapan, biasanya sarapan di kalau ke sekolah? Biasa sarapan biasa tidak kak. Sarapan biasa tidak, tergantung kapan cepat bangun atau tidak di. Iya kak. Kemudian waktu belajar itu di sekolah jam 7 dimulai sampai jam 12. Kemudian jam 12 istirahat kan? 2 kali istirahat kak. Jam berapa itu istirahatnya biasa? Istirahat pertama jam 10. Jam 10. Istirahat kedua jam 12. Jam 12. Istirahat jam 12 itu sampai jam berapa? Karena kan sholat juga toh? Tergantung kak, teman biasa dulu masuk biasa juga nak kasih menarik juga. Jam 1 biasa masuk dia. Dulu pernah ikut futsal kalau nggak salah nih. Ya waktu SMP. Sekarang tidak nih. Sekarang kemudian pulang biasa jam 3, jam 4, biasa jam 5. Biasa kalau AKL akuntansi lama pulang deh. Tergantung kalau dari guru ya kak. Karena biasa kakak lihat kalau bisa di kelas 11. Kelas 11 itu kadang pulang tuh jam 5 katanya. Iya kak. Jadi Iya. kalau kelas 10 pulang jam berapa biasanya? Paling lambat pulang jam berapa? Jam 5 kak. Jam 5. Iya. Tidak bosan itu di sekolah, mulai dari pagi sampai. Kalau dia apa kalau dari guru lah? Tapi memang jam pulangnya jam segitu. Tahu mungkin atau tidak guru. Atau mungkin dari kurikulumnya memang mewajibkan sampai jam segitu di. Iya kak. Terus biasa kalau malam belajar dulu atau sudah makan, sudah sholat apa segala macam keluar nongkrong begitu. Kalau banyak dia kak.
tergantung di sesuai mood juga. sesuai mood atau sesuai dengan tugas. Jadi Iya. kalau ada tugas luar kerja itu pun kadang dekat deadline katanya Rehan. Iya Kak. Nah itu motivasinya itu dari deadline-nya saja. Nah, kalau masih lama ya lama-lama dulu lah. Iya. Santai-santai biasa waktu santainya itu jam berapa? Kalau aku tuh Kak, Kayak nonton TV kah atau apa, melakukan hobinya kah, apa gimana? kalau saya Kak, waktu Jam santai biasa malam Kak. malam. Nongkrong jadi tapi itu nongkrong sama teman-teman di sekolah atau gabung-gabung sama teman-teman Teman-teman yang di lorong Kak, biasa di lorong. Kalau boleh tahu Rehan tinggal di mana? di dalam Gunung Basah Kak, depannya rumah saya masuk. Jauh dari sini. Lumayan Kak, menunjukkan Naik apa kira sama sekarang? motor Kak, Di bonceng, diantar atau naik motor sendiri? yang motor sendiri Kak. Motor sendiri. Bisa tidur jam 2. Ya. Tidak pernah sebelum itu. Maksudnya jam 10. Pernah biasa tidur. Siap-siap jam 10 tidur nih. Nggak bisa Kak, Nggak. masuk. Karena mungkin terbiasa sama Kidi tidur jam 12 ke jam 2. Iya. Nah itu terlambat Maki. Karena tidur tak tidak teratur. Tadi kesehariannya Rehan. Terus sini kakak ada nih apa namanya? Ini ada contoh. Nanti kakak mau Pak Rehan ini isi ini jadi kegiatannya. Nanti bawa ke rumah. Siap Kak. Ini ada kertas di sini. Oh iya. Nanti kita ketemu lagi kira-kira tanggal berapa? 5 hari saja di. Sudah print ini. Jadi checklist di sini. Tulis before afternya. Siap Kak. Misal tadi bangun jam 7. Ubah di sini, setelah itu bangunnya jam 5. Tapi betul-betul sih Rehan mau berubah toh. Ya sekali ya kalau masalah. Memang terganggu juga pelajaran tak toh. Iya Kak. Terbanyak sekali. Mungkin balik ke jalan yang benar. Nanti kalau misal Rehan berhasil melakukan ini apa jadwal keseharian yang kakak kasih sudah sesuai, nantinya kakak kasih hadiah reward. Wow. Nah, tapi kalau tidak berhasil, kakak mau kasih hukuman. Kalau bisa. Boleh? Bisa Kak. Tadi sudah dicatat nih dari bangun tidur, dari bangun sampai tidur lagi. Sini namanya itu jurnal kegiatan hari-hariku. Ini kakak sudah print tadi, nanti Rehan isi di rumah. Terus di sini itu ada tanda tangan orang tua supaya Rehan harus jujur, jangan sekian kan nanti dilakukan di tanggal sekian, sekian malah ini. Nah di situ ada tanggalnya di atas, dikatakan tanggalnya. Terganggu tidak sama itu yang di luar? Sekali. Saya ada before after, terus oh iya sama level prioritasnya. Misal bangun tidur itu atau apa sholat itu level prioritas
berapa. Nah ini di sini ada tinggi, di sini 1 tinggi, 2 sedang, 3 kurang. Oh, iya. Termasuk yang mana itu sholat itu tinggi, sedang atau kurang? Nah, tinggi Kak. Tinggi. Jadi kalau misal tinggi sholat di sini di level prioritas itu 1. Di sini 1. Terus bihor biasanya ngaret kalau mau sholat. Misal kalau asar kan jam 3 ya sekarang. Nah, tapi biasa sholat jam 5 pi. Nah, ubah di sini dari jam 5 ke jam 3 tepat waktu gitu. Nah, Bapak di sini berharap besar pada Rehan agar Rehan ini bisa berubah. Di sini kakak cari ada video motivasi untuk Rehan di YouTube. Kakak sudah cari karena terkait dengan masalah Rehan yang Rehan ceritakan minggu lalu. Ini kakak ada di YouTube. Rehan suka nonton apa biasanya? Selain nonton bola, apa lagi? Biasa lah. Apa lagi? Biasa di video-video satisfy gitu Kak. Scroll TikTok apa gitu segala macam. Suka scroll TikTok. Suka sekali Kak. Ini video cara mengatur waktu atau jadwal yang efektif.
ini, terus ada teman yang minta tolong untuk dikerjakan tugasnya ini. Jangan merasa tidak enak untuk telat. Misal teman tak biasa ya teman yang suruh kerjakan tugasnya, tidak gitu. Silakan tolak kalau latihan kah itu atau apa? Kayak apa? Kakak berharap ada perubahan dalam diri Rehan supaya Rehan ini bisa mengelola waktunya dengan baik dan bisa membuang hal-hal yang negatif yang tidak baik dalam diri Rehan dan juga tidak boleh malas. Nah, Kakak akan pantau Rehan selama 5 hari ke depan, dan kalau Kakak lihat tidak ada perubahan, Kakak akan memberikan hukuman kepada Rehan. Tetapi kalau Rehan bisa berubah dalam waktu yang Kakak berikan, Kakak akan berikan hadiah atau reward kepada Rehan. Oke. Jadi kesimpulan dari konseling kita pada hari ini itu kita pada hari ini itu Rehan harus berubah, dan beberapa faktor tadi dan perilaku yang tadi itu yang tadi dan minggu lalu Rehan ceritakan itu harus berubah ya. Pertemuan selanjutnya itu sudah harus berubah. Jadi itu harapannya kakak ke Rehan. Kemudian mungkin karena sudah hampir selesai jam istirahatnya dan gurunya juga kayaknya sebentar lagi masuk. Ya. Mungkin sebelum kita akhiri ini kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih banyak Rehan karena sudah mau melakukan sesi konseling individu pada hari ini. Mungkin bisa nanti kembali ke kelas, tapi ingat kakak mau 5 hari kemudian minggu depan, berarti hari Rabu ya. Hari Rabu kakak mau Rehan kita lakukan sesi konseling lagi untuk mengevaluasi apakah betul-betul Rehan sudah berubah atau belum. Jadi ya mungkin bisa kembali ke kelas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi habis belajar kata-kata akuntansi sama guru tak? Bu Eri. Erik? Iya. Sehat ya Ki? Alhamdulillah sehat. Nanti bisa jadi dong makan selama 5 hari ini sehat aja terus? Ada beberapa kendala. Apa itu salah satu kendalanya? Sakit kepala, Pak. Sakit kepala. Lupa. Itu permasalahan yang susah juga untuk disembuhkan, sakit kepala karena tidak ada uang. Sama sakit hati. Sakit hati, kenapa ya? Boleh diceritakan kenapa ya? Melihat dia sama orang yang baik. Aduh, asik. Mantan ini mantan. Iya, masa lalu. Masa lalu. Berarti mantan dong? Iya. Karena masa lalu. Jam berapa kita di sekolah? Lebih awal tadi jaga. Lebih cepat nih lagi di. Iya, sebelum jam 6. Sebelum jam 6. Oh iya, tadi ini saya lihat 6.30 jadi berangkat ke sekolah. Bagus. Berarti memang ada perubahan pada dirinya Rehan di. Iya, Kak. Kan minggu lalu juga sudah dilakukan kesepakatan bahwa kita akan melakukan sesi konseling selama 2 atau 3 kali ya.
Iya kak. Dan sekarang sudah pertemuan ketiga. Yang terakhir. Kalau sudah ini ya, ini pertemuan terakhir nih. Oh iya. Tapi sebenarnya bisa lebih dari itu. Minimalnya biasanya 3 kali pertemuan. Jadi bisa lebih dari itu. Oh iya. Ya. Sudah semuanya tanda tangan orang tua tadi, berarti memang Rehan ini jujur Ci. Iya, alhamdulillah. Tahu juga bilang skala prioritasnya mana, level berapa. Iya kak. Yang Rehan rasa apa setelah lakukan ini? Mungkin ada perubahan dirasa? Lebih semangat sih kak. Semangat lagi. Jalannya ada segar. Hal positif juga kak. Mulai melakukan hal positif di Iya kak. si biasa nongkrong atau cuma sekali ini lagi Sekali. sekali Pada nih saat hari-hari libur. hari libur jadi tugasnya bagaimana? Alhamdulillah tentang semangat. Bagus bagus ini perubahan mereka nih cepat jadi Iya. tapi kakak berharap ini bertahan lama sih perubahannya. Mungkin kakak baca dulu ini betul atau tidak. Ini ada 5 lembar. Yang satu lembar yang ini kita belajar dulu. Bangun tidur yang awalnya jam 7 sekarang sudah bangun jam 5. Iya. Ya, level prioritas itu tinggi, nomor 1 di sini. Berarti memang bangun tidur itu penting sekali untuk Rehan. Terus sholat, nah sholat juga ini dulunya mungkin bolong-bolong nih, udah bolong-bolong sholatnya. Iya kak. Sekarang sudah bangun sholat subuh jam 5 pas. Terus level prioritasnya juga tinggi, selalu juga berarti sekarang sudah mulai mengedepankan yang namanya agama nih. Iya kak. Terus sarapan dan persiapan ke sekolah yang biasanya jam 7 atau jam 8 baru siap-siap mau ke sekolah. Nah sekarang sudah jam 6 nih berangkat ke sekolah. Belum, persiapannya jam 6. Skala levelnya ini 2. Ini sedang sarapannya sedang. Biasa juga tidak sarapan ke sekolah. Iya biasa. Yang senang. Berangkat ke sekolah yang biasanya jam 8 sekarang sudah setengah 7 ya 6.30 di sini. Terus sekarang skala prioritasnya juga tinggi nih nomor 1. Terus belajar yang biasanya jam setengah 8 nih baru datang atau setengah 9 baru datang, ini sudah jam 7 sudah datang. Bagus, skala prioritasnya juga sedang 2. Terus ini jam istirahat, pulang biasanya jam berapa pulang? Jam 3 pas. Jam 3 pas. Biasa juga sampai jam 4 tak? Beda kalau. Biasanya sampai jam 4. Pernah juga sampai jam 5 atau tidak itu? Tidak pernah. Pernah juga. Iya. Tergantung dulu. Tergantung gurunya di juga skala prioritasnya 3 dikurangi sesuai dengan jadwal. Kalau pulang sesuai dengan minggu dikurang di sini. Kemudian istirahat juga penting ini. Durasinya juga kita harus juga lebih banyak istirahat, waktu yang baik. Terus nongkrong masih, tapi sudah mulai dirubah yang biasanya sampai jam 2 malam ini sudah sampai jam 11, jam 10 saja. Jadi bagus. Jadi tidak terlalu larut malam nih untuk begadang. Kemudian di sini persiapan tidur yang biasanya jam 12 sampai jam 4 sekarang jam tidur itu kalau bukan jam 10 ya jam 11 nih. Kemudian tidur berapa jam biasanya Rehan dalam satu hari? Tergantung. Menurutnya Rehan ini penting tidak? Tidur itu penting tidak? Penting. Iya benar. Untuk istirahat toh. Ini waktu masih awal-awal belum terlalu ini ya jadwalnya, tapi sekarang yang hari-hari terakhir
bagus ini kakak lihat. Nongkrongnya juga sudah mulai berkembang lagi. Kalau menurut kakak ini perubahan ini sudah bagus sekali Rehan. Kakak berharap Rehan ini bisa pertahankan ini semua deh. Cara kak untuk mengatur waktu kita yang baik, walaupun tidak ada nih jadwal kesehatan kegiatan begini, tapi kalau mulai kita terbiasa, hafal nih bilang kalau jam sekian harus kakak bangun, harus kakak berangkat ke sekolah. Nah, supaya bagus Ki, daripada kalau memang masih butuh Ki kertas yang seperti ini, nanti kakak bisa printkan. Datang saja sama kakak, nanti kakak printkan kalau memang masih butuh Ki, kalau memang belum masih terbiasa. Kalau bangun tidurnya Rehan itu biasanya pakai alarm atau dibangunkan sama orang tua? Alarm. Pakai alarm. Tidak pernah Ji yang biasa, ada tuh yang biasa orang yang alarmnya sudah bunyi, langsung nanti lagi lanjut tidur. Tidak saya. Tidak Ji. Iya. Jadi kalau bangun bunyi alarmnya langsung bangun jadi. Iya. Oh iya, sebelum itu kakak mau Rehan ini isi lembar evaluasi. Ini ada lembar evaluasi. Nanti Rehan di sini checklist saja. Menurutnya Rehan bagaimana dalam sesuatu yang kita lakukan ini. Dan ini warnanya agak sedikit pudar tapi tidak apa-apa, masih bisa dibaca. Di sini juga ada keterangannya. Kalau sangat baik itu SD, sini ada poinnya 20-24. Terus pokoknya nanti Rehan di sini cukup checklist, tulis nama, kelas, kemudian tanda tangannya Rehan yang dibawa di sini. Maaf Ki, agak mudah Ki karena printnya kakak tadi agak ini. Misalkan checklist saja di sini menurutnya Rehan. Kalau SD itu sangat baik, kalau B baik, kalau C cukup baik, kalau KB kurang baik. Sesuai dengan anunya Rehan, jangan karena terpaksa. Tulis nama. Siapa lagi nama panjangnya Rehan? Muhammad Rehan. Oh, Muhammad Rehan. Ini terburu-buru deh, baca baik-baik. Ya itu. Apa yang orang tua tak bilang waktu kasih suruh minta tanda tangan? Gimana lah dia aku dia lah. Iya. Bang pulang nih gara-gara kipas. Gimana kalau? Ini tanda tangan ini. Iya. Iya. Oke. Kipas. Ada main bola lagi Kak? Kapan? Sebentar malam. Sebentar malam. Iya. Habis selesai semua tugas tak toh? Sudah teman. Kalau selesai semua tugas tak, boleh Ji pergi nonton bola. Karena selesai semua tugas tak. Kapan Ki ujian akhir Kak? Ujian akhir semester. Tanggal 20 bukan ada. Oh tanggal 20 deh, mau Iya. berarti. Ini sekarang sudah tanggal 30. sekarang tanggal 21 juga. 21 nih hari ini deh. Minggu depan kan ujian. Oh minggu depan. Tapi kan minggu depan juga ini masih ada libur nih. Kan waktu minggu lalu pertemuan sebelumnya kakak kan sudah janji sama Rehan, kakak bilang kalau misal jadwal ini apa yang kakak berikan solusinya berhasil Rehan lakukan, maka akan kasih hadiah. Kalau Rehan berhasil, tapi kalau tidak berhasil kan kakak kasih hukuman, tapi karena Rehan berhasil, nah nanti kakak akan kasih Rehan hadiah, tapi sekarang kakak belum siapkan hadiahnya karena kan kakak belum tahu apakah ini sudah berhasil atau tidak. Jadi besok atau lusa ya baru kakak
kalau kita mulai berdoa tadi kan langsung tadi karena saat menikung gitu Pak. iya tadi. Oke, mungkin kita bisa berdoa dulu karena alhamdulillah apa yang kita inginkan bisa tercapai dan kita memohon rasa syukur kepada yang di atas doa ini. Oke, terima kasih banyak Dek. Misal kalau nanti masih butuh bimbingan atau apa, punya masalah atau apa yang mungkin terasa berat Ki untuk kita jalani, mungkin bisa Ki ke ruang PK untuk cerita-cerita sama kakak. Saya misalnya di sini atau bisa mungkin kalau memang tidak sama kakak mungkin ada kakak yang lain juga kalau memang mau cerita. Oke, mungkin itu saja Dek. Mungkin bisa pergi kembali ke kelas atau mungkin mau langsung pulang. Pulang Dek. Wah.